Hari ini saya akan membahas tentang gejala fisik pada penyakit mental. Artinya, penyakit Anda bersifat mental, tapi gejala-gejalanya muncul secara fisik. Karena gejala fisik inilah Anda terus-menerus pergi ke dokter, tapi tidak menemukan solusi, atau penyakitnya tidak terdeteksi, atau Anda melakukan banyak pemeriksaan dan tes, satu demi satu. Namun, gejala fisik Anda tidak juga membaik. Anda perlahan-lahan menjadi semakin cemas atau semakin gelisah. Hari ini saya akan membagikan beberapa hal terkait ini kepada Anda. Dalam istilah medis, kita menyebutnya sebagai gejala somatik yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Jadi, apa maksud dari gejala somatik yang tidak dapat dijelaskan ini? Somatik berarti tubuh atau yang berkaitan dengan fisik. Kalau kita mulai dari kepala, bisa kita bahas satu persatu? Bisa saja Anda mengalami sakit kepala karena tegang, yaitu sakit kepala. Sakit yang terasa seperti tekanan, sakit di sekitar kepala seperti memakai topi, atau sakit di bagian belakang kepala. Sakit yang terasa seperti dijepit, itulah yang kami sebut sakit kepala karena tegang. Kalau kita turun sedikit ke bawah, seringkali kita menyebut nyeri dada non-kardiak, yaitu nyeri dada yang bukan karena masalah jantung. Kita seringkali melakukan pemeriksaan berulang-ulang karena nyeri dada ini. Kita pergi ke dokter, ke ahli jantung, ke berbagai rumah sakit setiap kali muncul nyeri di dada. Tapi setelah semua pemeriksaan, ternyata tidak ada apa-apa. Lalu dokter menuliskan kecil di pojok resep. Anda akan melihat tulisan nyeri dada non-kardiak. Artinya ini bukan nyeri dada karena jantung atau masalah jantung. Jadi, sakitnya karena apa? Paru-paru baik-baik saja, sistem tubuh lainnya juga baik-baik saja. Lalu sakitnya karena apa? Ada lagi istilah medis yang kurang dipahami, seperti gejala somatik dan beberapa lainnya. Misalnya, kita sering bilang ada penyakit IBS, yaitu irritable bowel syndrome atau masalah pada perut. Gejalanya seperti apa? Gejalanya antara lain perut rasa melilit, sering bolak-balik ke toilet, terutama di pagi hari, bisa sampai 2 atau 3 kali ke toilet. Ketika Anda sudah siap-siap mau keluar rumah, sudah pakai baju, sudah pakai celana, tiba-tiba terasa harus ke toilet lagi, lalu pergi ke toilet. Atau, biasanya hal ini juga sering terjadi kalau Anda habis makan enak di luar, atau makan makanan yang agak berminyak atau berat. Setelah makan banyak, misalnya habis menghadiri undangan makan malam, keesokan harinya masalah perut ini jadi lebih parah pada sebagian orang. Banyak sekali orang yang bilang perutnya terasa sangat kembung. Ada juga yang bilang sering sekali sendawa atau sering sekali cegukan. Pokoknya berbagai macam keluhan yang tidak nyaman seperti itu. Kalau setelah diperiksa secara menyeluruh ternyata tidak ada masalah fisik apapun yang ditemukan, dan ada juga beberapa gangguan mental yang menyertai kondisi tersebut, biasanya kita akan anggap ini terjadi karena faktor psikologis yang mendalam. Ini juga dikenal sebagai bowel syndrome. Ada beberapa masalah lain yang juga masuk dalam daftar ini. Misalnya, kita bilang bisa terjadi disfungsi ereksi, artinya dia merasa ada masalah dalam hubungan seksualnya. Gejalanya bisa saja tanpa fisik, tapi setelah dicek ternyata semuanya baik-baik saja. Masalah utamanya sebenarnya adalah psikologis. Demikian juga, dalam masalah seksual bisa terjadi ejakulasi dini atau masalah ejakulasi terlalu cepat. Masalah-masalah ini kita sebut sebagai gejala somatik yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Jadi, apa sebenarnya solusi untuk gejala-gejala medis yang tidak dapat dijelaskan ini, atau apa yang sebenarnya kita lakukan? Kenapa hal seperti ini terjadi? Ketika pasien datang kepada kami dengan keluhan seperti ini, kami mengikuti langkah demi langkah. Misalnya, seseorang datang dengan masalah sakit kepala, nyeri dada, atau keluhan seperti jantung berdebar-debar. Ketika mereka datang kepada kami dengan masalah seperti ini, pertama-tama kami melakukan asesmen terhadap mereka. Kami juga memeriksa apakah pasien memiliki masalah kecemasan atau depresi, yaitu masalah kegelisahan atau suasana hati yang buruk. Ada juga kondisi yang disebut fibromialgia, di mana pasien mengeluh nyeri di persendian, lengan, atau kaki terasa pegal-pegal, dan rasa sakitnya biasanya bertambah parah di pagi hari setelah bangun tidur. Pasien bisa datang dengan keluhan seperti ini, namun setelah diperiksa, semuanya tampak normal dan tidak ditemukan masalah reumatologis yang serius. Tidak ada masalah besar pada otot atau sendi. Dalam kasus seperti ini, biasanya penyebabnya dianggap berasal dari faktor psikologis, seperti fibromialgia. Ketika gejala-gejala ini muncul, kami memeriksa apakah ada kecemasan atau depresi. Jika memang ada kecemasan atau depresi, maka kami akan mengobatinya, dan setelah diobati, keluhan fisik tersebut biasanya membaik. Namun, jika tidak ditemukan kecemasan maupun depresi, tetapi gejala-gejala itu tetap ada dan terus-menerus mengganggu, membingungkan, serta membuat pasien cemas berulang kali. Saat itu, dia mulai melakukan tes di berbagai tempat, pergi ke dokter ke sana-sini. Bisa dibilang seperti shopping dokter, dia mendatangi berbagai dokter. Namun, berkali-kali dia tidak mendapatkan manfaat, dan pikirannya terus-menerus dipenuhi pertanyaan, sebenarnya penyakitku ini apa? Setelah kami mencoba meyakinkannya, dia tetap tidak mau menerima, masih merasa ada sesuatu yang salah, bertanya-tanya kenapa dirinya tidak juga sembuh. Tubuh, ketegangan, atau kecemasan terus muncul. Saat itulah kami nama penyakit ini, somatic symptom disorder. Ini gangguan psikiatri,
yang sebelumnya dikenal sebagai somatoform disorder. Ini penyakit gejala fisik. Penyakit ini diobati. Dengan pengobatan, pasien sembuh. Kami memberikan terapi psikologis atau psikoterapi, beberapa obat, pasien membaik. Kecemasan atau depresi diobati dan sembuh. Jika dia tidak mengalami kecemasan atau depresi, penyakitnya somatic symptom disorder. Ada beberapa gejala, salah satunya adalah pasien merasa dirinya terkena penyakit besar. Misalnya, dia merasa dirinya terkena kanker, atau merasa pasti ada masalah di jantungnya. Dia yakin pasti ada masalah di jantungnya. Bahkan ada juga yang berkata pada dirinya sendiri, kenapa ini tidak terdeteksi dalam pemeriksaan? Kalau begitu, saya akan melakukan tes lain. Kalau di tes itu juga tidak terdeteksi, maka saya akan melakukan TMT pada jam 1. Kalau hasilnya normal, oke, mungkin saja karena suatu alasan tidak terdeteksi. Saya akan melakukan angiogram, dan di angiogram saya diberitahu bahwa semuanya normal, hanya ada sedikit penyempitan pembuluh darah yang sangat wajar. Anda tidak perlu dipasang ring untuk ini. Tapi pasien tetap berkata, tidak, tolong pasangkan ring pada saya yakin inilah penyebab saya merasa seperti ini. Atau saya kena penyakit besar. Di sini tidak terdeteksi. Mungkin kalau saya keluar negeri baru ketahuan, banyak orang yang berpikir seperti itu dan pergi ke luar negeri. Tapi setelah dicek di sana juga hasilnya normal, lalu mereka merasa, tidak, saya yakin ada sesuatu yang terjadi pada saya yang belum bisa dideteksi oleh tes manapun. Banyak pasien seperti ini datang ke kami. Saat itu, kami menyebut kondisi ini sebagai hipokondriasis, yaitu rasa takut dan keyakinan bahwa dirinya menderita penyakit serius, seolah-olah sudah terkena penyakit besar. Dia hidup dalam ketakutan dan sama sekali tidak bisa keluar dari rasa takut itu. Nah, untuk kondisi ini ada pengobatannya. Kadang memang perlu diberikan obat. Tapi yang paling penting di sini adalah kami melakukan psikoterapi atau konseling, berusaha menjelaskan dan meyakinkan pasien, dan terbukti secara bertahap mereka bisa membaik. Namun, banyak yang tidak tahu bahwa penyakit-penyakit seperti ini sebenarnya disebabkan oleh pikiran manusia sendiri. Kalau sudah begitu, tidak akan ada habisnya rasa gelisah. Stres tidak ada ujungnya, mereka jadi sibuk kesana kemari mencari kemana harus pergi, di mana penyakitnya bisa sembuh. Jadi, tujuan saya hari ini memberitahu Anda semua bahwa ada beberapa gejala fisik bisa disebabkan oleh pikiran manusia. Ada juga orang sering kejang, berulang kali kejang, sudah diperiksa epilepsi dan semua tesnya normal, tapi tetap saja kejang. Ini kejang disebabkan oleh tekanan mental. Saat itu, kami menyebutnya seperti itu. Kami menyebutnya sebagai gangguan konversi atau conversion disorder. Jadi, kalau kita tahu tentang gejala-gejala ini, dan jika seseorang mengalami gejala seperti itu, tapi semua hasil pemeriksaan fisiknya normal, maka bisa jadi itu memang disebabkan oleh faktor psikologis. Penting bagi Anda untuk mengetahui hal ini. Menurut saya, pengetahuan ini akan membantu membangun kesadaran tentang kesehatan mental, meningkatkan kewaspadaan Anda, dan juga membuat Anda lebih sadar. Saya harap kebingungan Anda akan hilang, dan setiap penyakit pasti ada pengobatannya. Penyakit psikiatri atau gangguan mental itu bukan berarti gila. Ada banyak jenis penyakit, bermacam-macam, dan sebenarnya hampir semua orang di sekitar kita pernah mengalaminya dalam hidup, dalam kadar yang berbeda-beda. Jika diobati, Anda bisa benar-benar sembuh dan hidup Anda akan menjadi sehat, indah, dan penuh kebahagiaan.